Sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bagaikan sebuah tempayan yang akan penuh terisi oleh air, yang jatuh setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Ya. Syair tersebut adalah syair yang bisa kita temui di Dhammapada, ya, syair 121. Selamat pagi Bapak Ibu semua, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di kesempatan hari ini. Dan kebetulan saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan kembali ajaran Sang Buddha agar kita bisa terus mendengar ajaran Sang Buddha yang sangat bermanfaat. Hari ini saya akan bercerita mengenai sebuah topik 5 rintangan, tapi saya tidak akan berfokus pada kelima-limanya, saya hanya akan berfokus pada satu. 5 rintangan ini adalah 5 rintangan yang konteksnya adalah kemajuan spiritual. Tetapi bisa saja kalau kita terjemahkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 5 rintangan ini bisa kita aplikasikan dalam kesuksesan kehidupan. Jadi saya pikir ya sangat relevan. Apa saja 5 rintangan itu? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ini adalah rumusan yang hukum alam ya. Rumusan yang kita sebagai umat Buddha paling tidak hanya 5 gitu ya. Hanya 5 ini saja. Paling tidak kita tahu deh. Masih ada yang ingat Pak, Bapak Ibu, 5 rintangan yang pertama, yaitu nafsu. Ya, nafsu. Ini sedikit cerita, kebetulan kemarin saya ngelihat sebuah reels di media sosial. Jadi Muhammad Ali itu ditanya sama wartawan, apa esensi dari atau apa inti dari latihanmu? Muhammad Ali itu petinju ya, legendaris ya. Terus dia cuma ketawa-ketawa, terus dia bilang, inti dari latihan saya adalah saya menghindari kesenangan-kesenangan yang tidak perlu. Dia bilang. Jadi bukan tinju-tinjunya yang disebutkan sama Muhammad Ali, tapi dia mengatakan saya menghindari banyak sekali kesenangan-kesenangan yang tidak perlu dan jam 9 saya sudah tidur. Katanya begitu. Jadi ya sangat relevan. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia kehidupan sehari-hari, satu penghalang ini sudah dinyatakan dengan jelas dari contoh Muhammad Ali tersebut. Kemudian yang kedua adalah biapada atau niat jahat. Ya, jadi ada 5 rintangan nih dalam kehidupan kita. Sekali lagi konteksnya adalah kemajuan spiritual. Yang pertama nafsu, yang kedua biapada, niat jahat. Niat jahat ini sangat sulit dilihat, baik oleh orang lain, baik dari diri kita, apalagi oleh orang lain. Si niat ini selalu tersembunyi dalam-dalam ya. Jadi apapun hasil perbuatannya, baik itu secara ucapan atau fisik atau perbuatan tindakan fisik, itu belum tentu di belakangnya, karena sekali lagi si biapada ini tersembunyi di belakang, belum tentu niatnya bisa terlihat. Mungkin dari luar kelihatan baik, hasil tindakannya baik, tetapi niatnya mungkin berbeda ya, karena sekali lagi dia ada di ujung sana, ada di dalam sana. Bisa jadi juga kelihatannya dia melanggar hukum, tapi ternyata di dalamnya niatnya itu bukan memang mau berniat jahat. Bisa jadi seperti itu. Kita kan nggak tahu. Yang tahu hanya orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, apa nih yang ketiga?
kegelisahan, ya. Kemalasan. Wah, kalau kemalasan ini sudah sangat relevan ya, anak yang malas dengan anak yang berjuang sudah pasti prosesnya sudah terlihat berbeda ya kalau di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya tidak bisa disebutkan anak itu malas atau tidak gitu ya. Cuma kemalasan ini lebih ke misalnya lebih senang tidur ya, tidur seharian, nggak mau ngapa-ngapain, malas gerak dan lain sebagainya. Konteksnya sama ya, bisa ke arah spiritual ataupun ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kegelisahan, gangguan, distraksi, kegelisahan. Kalau zaman sekarang, zaman modern seperti ini, kita punya permasalahan bukan hanya anak-anak saja, tetapi orang-orang dewasa pun rasanya memiliki rintangan yang sama, ya, kegelisahan, distraksi. Distraksinya bisa macam-macam. Paling jelas adalah handphone. Ya, ini jadi permasalahan di mana-mana. Bahkan untuk kita sendiri, kalau kita mau bercermin pada diri kita. Karena semua hal sekarang, segala hal, semuanya sudah berhubungan dengan HP ya. Grup WA misalnya. Atau mungkin ada aplikasi lain, Discord dan lain sebagainya. Begitu ada bunyi lagi ngobrol gitu ya, lagi asik ngobrol bercengkrama dengan keluarga, tiba-tiba bunyi twing, otomatis kepalanya langsung nengok ya, terpotong, sehingga kualitas komunikasi kita dengan keluarga jadi terganggu. Nah, itu adalah salah satu jenis gangguan ya, distraksi. Distraksi dalam dunia spiritual ya banyak sekali. Memikirkan apa yang belum terjadi, kemudian memikirkan apa yang telah terjadi, berulang-ulang, tergulung ke arah sana, sehingga untuk memusatkan perhatian menjadi sangat sulit. Kemudian di lain hal lain adalah dari segi moralnya juga ya. Begitu kita sebagai orang yang, misalnya kita sebagai orang tidak bermoral, sulit sekali untuk berkonsentrasi. Sehingga kegelisahan ini akan selalu mengganggu konsentrasi kita. Sulit sekali untuk berkonsentrasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keraguan-raguan. Sama ya, di dalam dunia nyata, keraguan-raguan juga. Apa sih, kita mau melakukan apa sih, ke kiri atau ke kanan, mau melakukan ini, melakukan itu. Saya jadi ingat sebuah film, saya suka menonton film ya. Jadi ada sebuah film tentang pertempuran antara manusia dengan alien, UFO ya. Jadi aliennya ini mau menguasai segala sumber daya yang ada di bumi. Komandannya ini adalah seorang lulusan akademi militer. Tapi di situ ada yang lebih tua, tapi pangkatnya lebih rendah. Tapi dia sangat berpengalaman tempur. Jadi orang ini seperti mentor, tapi dia punya komandan yang jauh lebih muda. Kapten yang lebih muda, kapten grupnya. Ketika berada pada situasi genting, dia bingung mau memutuskan apa. Sersannya ini bilang, Letnan, kamu putuskan apapun, ke kiri atau ke kanan nggak ada yang salah, pokoknya putuskan. Gitu ya. Jadi tidak ada keputusan yang salah di situ. Hanya mungkin pada saat bergerak gitu ya, ke kanan atau ke kiri, mungkin dia akan menghadapi ini. Kalau ke kanan menghadapi yang lain gitu ya. Padahal sama saja akhirnya. Ya berperang juga, bertempur juga. Nah, keraguan-raguan ini juga menghalangi kemajuan spiritual. Apakah yang diajarkan Sang Buddha ini betul atau tidak? Daripada begitu ya lakukan saja ya. Lakukan saja. Nanti kita buktikan belakangan. Kan prinsipnya kayak gitu. Sama seperti perang tadi. Ya, ke kiri atau ke kanan nggak penting. Ke kanan ya nanti ketemu sesuatu, ke kiri ya ketemu sesuatu. Ya sudah gitu, hadapi saja. Nah itu sekilas yang ingin saya sampaikan, kita mengulang sejenak mengenai 5 rintangan. Dan kita sebagai umat Buddha, paling tidak, tahulah yang namanya 5 rintangan ini seperti ini. Ya, pertama tadi nafsu, kemudian niat jahat, kegelisahan, kemalasan, kegelisahan, dan keraguan-raguan.
kita akan berfokus pada biapada, ya, niat jahat. Niat jahat ini sumbernya adalah lobada somoho, jelas ya, LDM ini ya. Dan biapada ini akan mengubah karakter seseorang. Jadi sekali lagi dia niat yang tersembunyi di dalam sana. Mungkin pada awalnya orang ini baik, tetapi tiba-tiba orang ini bisa berubah karena tekanan, karena segala sesuatu. Dia di zaman sekarang ini kan orang harus berupaya keras untuk bisa hidup dengan baik. Tentu saja demikian ya. Dan misalnya ada seseorang yang dia kita kenal misalnya, kita kenal orangnya baik, karakternya baik, perilakunya baik, bisa saja berubah secara mendadak gitu ya, karena entah desakan ekonomi atau apapun, tiba-tiba dia ada tekanan, ya ada tekanan-tekanan. Tiba-tiba orang ini merasa, saya ini kelihatannya kalau begini-begini aja saya nggak bisa menghidupi keluarga. Ini sangat umum terjadi ya. Jadi udahlah nggak apa-apa lah, saya terima suap dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ada perubahan di situ. Perubahannya dari mana? Dari lingkungan, tekanan. Makanya kalau kita berada pada situasi pekerjaan yang baik, pada situasi lingkungan yang baik, kita patut bersyukur dan berusaha mempertahankannya dengan baik. Tapi kalau lingkungan kita sudah tidak baik, niat ini akan muncul serta-merta gitu ya, muncul dan akan mendorong seseorang untuk berusaha untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan juga. Ya. Tapi timbul niatnya, dan niat ini akan terus bergulung. Tiba-tiba akhirnya kita akan bisa melihat dari kita sendiri ya, bukan orang lain. Kita akan melihat dari tindakan kita sendiri, dari cara berucap kita sendiri, tiba-tiba loh, kok saya jadi orang yang kayak gini gitu loh. Ternyata dia sudah berputar di sana. Ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi saya. Jadi ini dari sebuah cerita Jataka, judulnya Sera Wanija Jataka. Ya, mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar sebelumnya. Dan cerita ini menjadi sebuah tonggak dalam kehidupan seseorang. Baik, saya bacakan saja ya, biar tidak ada yang hilang. Dalam keyakinan ini dan seterusnya, kisah ini diceritakan oleh Bagawa ketika beliau berada di Sawati. Juga mengenai seorang biku yang menyerah dalam daya upaya pelatihan dirinya. Maka pada saat dibawa cerita ini oleh para biku, seperti halnya dalam kisah sebelumnya, sang guru berkata, engkau biku yang telah bertekad untuk melaksanakan ajaran yang begitu mulia, yang memungkinkan pencapaian kesucian, hendak menyerah berdaya upaya dalam pelatihan. Hal ini akan membuahkan penderitaan panjang seperti seorang pedagang di Seri yang kehilangan sebuah mangkuk emas bernilai 100.000 keping uang. Jadi hendak menyerah berdaya upaya, dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Para biku memohon Bagawa menjelaskan maksud perkataan beliau kepada mereka. Beliau kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan ini berurusan dengan kelahiran kembali. Pada suatu ketika, 5 kalpa yang lampau di kerajaan Seri, 5 kalpa itu sudah sangat panjang ya. Bodhisatwa berdagang belanga dan tembikar. Ia dikenal dengan sebutan pedagang dari Seri. Kemudian bersama seorang pedagang keliling lain yang sifat dan karakternya berbeda, ya yang ini tamak, yang satunya lagi, dengan barang dagangan yang sama juga dikenal dengan sebutan pedagang dari Seri. Jadi pedagang dari Serinya ada 2. Melintasi sungai Telawaha dan memasuki kota Andarapura. Mereka membagi daerah dagang dengan kesepakatan bersama dan masing-masing mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Jadi seperti pedagang-pedagang sekarang, mereka punya kesepakatan, punya wilayah, dan ketika seseorang memasuki wilayah tersebut, dia nggak boleh berdagang pedagang yang lain.
Kecuali dia sudah pindah, baru pedagang yang lain itu boleh berdagang di tempat tersebut. Di kota itu terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Awalnya mereka adalah keluarga saudagar yang kaya. Namun pada saat kisah ini diceritakan, mereka telah kehilangan semua anak laki-laki dan saudara laki-laki ya karena penyakit, beserta semua harta kekayaan mereka. Jadi keluarga itu punya penyakit khusus. Yang tersisa dalam keluarga itu adalah seorang anak gadis bersama neneknya. Mereka bertahan hidup dengan menerima pekerjaan upahan, tanpa menyadari bahwa mereka masih memiliki sebuah mangkuk emas yang dulunya dipakai oleh seorang saudagar kaya kepala keluarga itu untuk menyantap makanan. Akan tetapi karena sudah lama tidak dipergunakan, mangkuk emas itu kotor dan dilapisi dengan debu yang sangat tebal dan ditempatkan di antara tumpukan belanga dan tembikar. Saat itu pedagang keliling yang tamak datang duluan di tempat itu, sedang berada di depan rumah mereka menjajakan barang dagangannya. Ia berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Ketika gadis muda itu melihat ada seorang pedagang keliling di depan pintu rumah mereka, ia berkata kepada neneknya, "Ayolah nek, tolong belikan saya perhiasan." Neneknya berkata, "Kita ini sangat miskin sayang. Apa yang dapat kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan?" Anak gadis itu berkata, "Nek, masih ada sebuah mangkuk yang tidak pernah kita gunakan. Mari kita tukarkan dengan perhiasan untukku." Wanita tua itu mempersilakan pedagang keliling tersebut masuk dan duduk, kemudian memberikan mangkuk itu kepadanya dan berkata, "Tuan, ambillah ini. Berbaik hatilah dengan menukarkan sesuatu untuk saudarimu ini." Pedagang tamak itu mengambil mangkuk tersebut dan membalikannya, memeriksanya. Ia memperkirakan mangkuk itu terbuat dari emas. Dengan menggunakan sebatang jarum, ia menggores bagian belakang mangkuk dan yakin bahwa mangkuk tersebut adalah mangkuk yang terbuat dari emas. Kemudian mulailah muncul pikiran jahatnya, ya Byapada tadi. Sambil memikirkan cara untuk mendapatkan mangkuk tersebut tanpa memberikan apapun kepada wanita tua itu, ia berteriak, "Memangnya berapa harga mangkuk ini? Ini bahkan tidak bernilai 1/8 sen." Wah, 1 sen aja udah kecil ya, ini 1/8 sen. Seraya bangkit dari tempat duduknya, ia melemparkan mangkuk itu ke lantai dan pergi dari rumah itu. Sesuai kesepakatan mereka, para pedagang, setelah seorang pedagang selesai menjajakan dagangannya di suatu tempat, pedagang yang lain boleh mencoba peruntungannya di tempat yang telah ditinggalkan temannya. Maka Bodhisatta datang ke jalan yang sama, berhenti di depan rumah tersebut dan berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Ya, nadanya sama gitu ya. Sekali lagi gadis muda itu mengulangi permintaannya. Sang nenek karena sudah mengalami kejadian yang tadi, ya, wanita tua itu menjawab, "Sayangku, pedagang keliling yang tadi, yang sebelumnya telah melemparkan mangkuk ini ke lantai dan meninggalkan rumah kita. Barang apa lagi yang bisa kutukarkan untuk mendapatkan perhiasan untukmu?" Nek, pedagang tadi itu orang yang kasar dalam berkata-kata, sementara yang ini terlihat baik dan berbicara dengan ramah. Semoga dia bisa menerima tawaran kita. Nenek berkata, "Kalau begitu panggillah yang mari." Maka pedagang itu pun masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, mereka menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Melihat bahwa mangkuk itu terbuat dari emas, setelah memeriksanya dengan saksama, ia berkata, "Nek, mangkuk ini bernilai 100.000 keping uang. Bahkan aku pun tidak punya uang sebanyak itu." Nah, si nenek ini berkata, "Tuan, pedagang yang kemari sebelumnya, sebelum kedatanganmu, mengatakan bahwa nilai mangkuk ini tidak melebihi 1/8 sen. Ia bahkan melemparkan mangkuk ke lantai dan pergi dari rumah ini. Kemuliaan hatimu telah mengubah mangkuk ini menjadi emas. Tuan, ambillah mangkuk ini. Pokoknya berikan sesuatu barang atau lainnya kepada kami dan lanjutkanlah perjalananmu." Wah, jadi pedagang kedua ini
Karena kejujurannya, untung besar. Dia nggak punya uang segitu malah diberikan sebuah mangkuk yang bernilai 100.000 keping emas. Saat itu Bodhisatta hanya memiliki 500 keping uang, ya, nggak sampai 100.000, jauh sekali, mungkin seper 200 ya Pak Eko ya, seper 200-nya itu. Dan barang dagangan dengan nilai yang lebih besar. Ia memberikan semuanya kepada mereka, kepada nenek dan anak itu. Kemudian berkata, saya akan menyisakan timbangan, tas, dan 8 keping uang untuk saya simpan. Jadi dia juga harus menyimpan sesuatu. Atas persetujuan mereka, ia menyimpannya. Kemudian dengan cepat berlalu ke pinggir sungai, memberikan 8 keping uang tersebut kepada tukang perahu, dan naik ke perahu. Nah, apa yang terjadi dengan si pedagang tamak itu? Pedagang tamak itu tadi berpikir, kalau saya balik lagi, mungkin saya kasih sesuatu, saya hanya mengeluarkan sedikit saja untuk mendapatkan mangkuk tersebut gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian pedagang yang tamak itu kembali ke rumah tersebut. Meminta mereka mengeluarkan mangkuk untuk ditukar dengan sesuatu barang atau yang lain yang lebih kecil. Wanita tua itu menemunya dan berkata, "Hei, engkau mengatakan mangkuk emas kami yang bernilai 100.000 keping uang itu tidak bernilai bahkan 1/8 sen. Tapi tadi ada seorang pedagang jujur yang datang, mungkin itu tuanmu, dia memberikan kami 1.000 keping uang kemudian membawa mangkuk itu bersamanya." Mendengar hal itu, si pedagang tamak tadi berteriak, ya, dia bukan hanya berteriak, dia berteriak, bukan hanya berkata biasa, tapi ia berteriak, "Ia telah merampok sebuah mangkuk emas yang bernilai 100.000 keping uang dariku. Ia telah menyebabkan aku menderita kerugian besar." Dan itu ternyata sangat berpengaruh pada si pedagang tersebut, karena dia sudah sangat mendambakan, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kesedihan yang amat sangat menderanya. Ia kehilangan kendali dan terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya, ya, seperti orang gila. Uang dan barang dagangannya dicampakkan di depan pintu rumah tersebut. Ia melepaskan pakaiannya. Dengan membawa lengan timbangan sebagai alat pemukul, ia menyusul Bodhisattva sampai ke pinggir sungai. Jadi niatnya itu sudah sangat kasar ya, udah sangat kasar, ingin menyiksa bahkan mungkin membunuh Bodhisattva. Melihat perahu telah berlayar, ia menjerit agar tukang perahu kembali ke pinggir sungai. Namun Bodhisattva meminta tukang perahu untuk melanjutkan pelayaran tersebut. Si pedagang tamak berdiri di pinggir sungai, hanya bisa memandang Bodhisattva yang semakin jauh darinya. Penderitaan yang amat sangat melandanya. Hatinya diliputi oleh kemarahan, bahkan darah muncrat dari bibirnya. Jantungnya retak seperti lumpur di dasar permukaan tangki yang kering oleh sinar matahari. Karena memikul kebencian yang sangat mendalam terhadap Bodhisattva, ia meregang nyawa di tempat itu pada saat itu juga. Bodhisattva yang menjalankan hidup dengan kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah menyampaikan kisah ini, Sang Buddha yang Maha Tahu mengucapkan syair berikut ini. Jika dalam keyakinan ini engkau lengah dan gagal untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diajarkan, maka seperti si penjajah keliling yang tamak, sepanjang masa meratap sesal imbalan yang hilang akibat kedunguannya. Nah, ternyata si pedagang tamak tadi adalah Dewadatta. Ya, jadi selama 5 kalpa, Dewadatta ini menjadi seorang dalam kelahiran berkali-kali bertemu lagi dengan Bodhisattva dan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi titik awalnya adalah titik awal yang tadi sebagai seorang pedagang di Seri. Dan kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi dengan Dewadatta ketika di masa tuanya, entah mungkin ada penyesalan atau tidak, dia ingin bertemu dengan Sang Buddha, tetapi Sang Buddha berkata, dia tidak akan bisa bertemu denganku. Wah, gagah sekali ya.
Dan itu yang terjadi. Jadi begitu si Dewadatta ini ditandu oleh murid-muridnya, ketika dia turun, ketika kaki menjejakkan di bumi, buminya terbelah, ya langsung masuk ke niraya kalau niraya atau awici, niraya ya, langsung masuk ke dalam niraya, alam niraya, dan sampai di sana dan akan tetap di sana sampai berkalpa-kalpa berikutnya. Jadi penderitaannya tidak selesai, masih belum selesai ceritanya. Tapi kalau Sang Buddha sudah parinibbana dan cerita beliau sampai di sana, sudah tidak ada lagi kelahiran untuk beliau. Itu adalah sebuah contoh bagaimana Byapada bila menguasai pikiran kita, itu akan memberikan penderitaan yang sangat panjang pada diri kita. Nah, sekarang bagaimana caranya mengobatinya? Sekali lagi, Byapada ini bisa mengubah karakter seseorang gitu ya. Kalau sudah baik, tetaplah jadi baik. Kalau misalnya kita merasa kita bukan orang yang baik, ya mulailah berbuat baik. Ya intinya hanya mencoba berbuat baik sebanyak mungkin, kembangkan cinta kasih, ya itu adalah obatnya. Caranya ya cuma itu. Apalagi ya. Jadi siapapun kita, jika kita merasa kita bukan orang yang baik, ya berhentilah dan mulailah kita melakukan sedikit demi sedikit perbuatan baik. Apakah itu entah berdana ya. Berdana itu sangat bermanfaat karena sudah jelas melepaskan keegoan kita. Dan otomatis hal-hal yang lain juga bisa ikut terlepas ya. Kemudian mulai mengembangkan cinta kasih, mulai peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya obatnya sederhana saja. Dari 5 hal tersebut saya rasa obatnya sama ya. Ya bapak-bapak ya, kayaknya sama ya obatnya. Berdana itu sangat manjur. Nah, saya akan menutup dengan sebuah syair. Ya, sebuah syair dari Dhammapada 1. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembantu. Bila seseorang berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jadi itulah yang terjadi pada contoh kita hari ini, yaitu Dewadatta. Mungkin Dewadatta adalah salah satu kasus yang berat. Kasus-kasus yang ringan mungkin ada di kita semua. Saya yakin saya sendiri pun merasa bagaimanapun kalau kita periksa pasti ada hal-hal yang membuat kita kok kayaknya saya ini kok mainnya curang gitu ya. Kok saya ini bicaranya begini, kok saya ini perbuatannya kayak begini. Ya, selama kita masih merasa bahwa kita ini masih kurang, itu adalah sebuah tanda yang cukup baik bahwa harus ada yang kita perbaiki di dalam diri kita dan pikiran kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa paling tidak sedikit banyak memberikan refresh, penyegaran kembali bahwa kita ini adalah semuanya sangat beruntung mengenal ajaran Sang Buddha sehingga kita selalu bisa merefleksikan perbuatan-perbuatan kita. Semoga kita tetap menjadi orang yang baik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Sabisata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.